Iya, pemirsa kembali di Breaking News TV One dan untuk membahas lebih lanjut mengenai sidang PK yang diajukan oleh mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki Sakatatal, kami sudah kehadiran sejumlah narasumber, yakni yang sudah bergabung di studio ada Mas Heri Firmansyah. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selaku ahli pidana Mas Heri Firmansyah. Kemudian juga nanti kami akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, Ibu Elsa Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pertama kami mau menuju ke Mas Heri dulu. Mas Heri, kalau kita simak ya sidang kemarin dengan sejumlah saksi yang sudah dihadirkan oleh tim kuasa hukum Sakatatal, dari kesaksian dan keterangan yang diungkapkan para saksi, menurut Mas Heri apakah sudah cukup mendukung ataupun relevan dengan keyakinan tim kuasa hukum bahwa tidak ada pembunuhan dalam kasus ini? Kalau ini kita berlaku sebagai hakim ya, maka saya akan mengacunya pada konteks bukan hanya keterangan saksinya dulu, tapi bicara dalam konteks mendudukkan novumnya. Oke. Karena kan persoalan kemarin jaksa juga sempat mengatakan, kan membantah bahwa ini adalah novum dengan alasan dalil yang disampaikan. Nah sebenarnya ada dua syarat menurut saya yang paling penting untuk menentukan ini memiliki nilai pembuktian novum atau tidak. Bahwa bukti yang dianggap bukti baru ini itu adalah ditemukan mungkin faktanya di dalam persidangan atau ketika persidangan itu berakhir, sudah selesai. Tapi kemudian ini tidak dipertimbangkan dalam satu putusan sehingga sebenarnya kalau dipertimbangkan akan mengubah putusan sebelumnya. Yang kedua adalah bicara tentang keadaan atau fakta yang kemudian bisa berubah kalau seandainya tadi fakta itu dipertimbangkan. Maka ini yang perlu didudukkan dalam konteks novum tadi. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam keterangan saksi yang tadi disampaikan, ya kita nggak bicara tentang kuantitas tentunya ya. Jadi bukan jumlahnya yang banyak, kemudian itu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang besar, tapi lebih kepada kualitas dari keterangannya. Nah, kalau kita mau membahas satu persatu akan panjang sekali karena tentunya di setiap keterangan itu perlu ada penguatan-penguatan dalil, tidak hanya penyampaian secara sepihak. Misalnya di telepon tadi kan, kalau nggak salah saya ada rekannya dari Vina almarhumah yang sempat berkomunikasi sebelumnya. Nah, ini kan akan menjadi punya nilai kekuatan pembuktian yang tidak tertolak dia. Kalau seandainya itu juga didukung dengan bukti-bukti yang lain gitu. Sementara ini hanya pernyataan ya? Ya, sehingga ini pernyataan yang boleh saja diungkapkan, siapapun boleh mengungkapkan atau menyampaikan sesuatu di muka persidangan. Tapi ketika bicara tentang pembuktian, ada nilai di sana, maka tidak semudah itu tentunya, harus ada filterisasi, kemudian juga untuk meyakinkan seseorang, ya kita bicara dalam kapasitas meyakinkan, maka butuh satu hal yang tidak biasa saja misalnya. Ini kan pernyataan sepihak tadi kan. Nah, kalau ditanya lebih lanjut, adakah bukti pendukungnya misalnya? Apa bukti rekaman atau apa? Ya, memang mungkin kalau kita mengacu pada keadaan saat itu, ya nggak ada yang akan membayangkan bahwa itu akan jadi satu bukti di muka persidangan kelak. Nah sayangnya kan melesetnya di sana tuh. Nah kalaulah kemudian itu ada, saya rasa kita nggak akan berdebat panjang bahwa keterangan ini bisa kita logikakan, bisa kita maknai sebagai satu keterangan yang punya nilai daya guna dalam hal membuktikan sesuatu. Saya tidak bicara dalam konteks memihak si A dan si B. Kita bicara dalam konteks kasus ini secara netral begitu ya. Nah ini yang kemudian harus dilihat satu persatu. Sehingga kalau kita mencermati pertanyaan dari jaksa, itu selalu memastikan apakah Anda pada saat memberikan keterangan ini, menyampaikan informasi tadi, itu Anda ada di tempat kejadian perkara atau tidak. Itu untuk memfilter bahwa kalau orang menjadi saksi, kembali ke teori hukum acara pidana, dia harus melihat, mendengar, dan mengalami sendiri perbuatan pidana itu. Nah kalau dia kemudian hanya mendengar saja, ini kita kaitkan dengan jawaban kemarin ya, logikanya, adalah dimaknai sebagai dalam konsepsi hukum testimonium di auditu. Dia hanya mendengar saja. Nah apakah kemudian hal yang semacam ini, sebatas ini, ataupun memang sudah maksimal dibuktikan seperti itu kemudian akan dipertimbangkan hakim menjadi satu fakta kebenaran menjadi novum tadi. Nah ini kan jadi pergulatan batiniah hakim. Nah, saya nggak bisa menyelami sampai sejauh itu. Tapi dalam konsepsi batas pemikiran saya sebagai orang yang berpraktik juga dan akademisi juga, ya itu yang saya maknai sebagai suatu yang memiliki nilai pembuktian nantinya.
Saya rasa itu sebagai pembukanya, Mbak Ebony.